Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan huruf sin hadis 4636. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi Darain amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Murid ini disebut al-baqiyatus sholihah. Nah, murid ini fi dzanbil muslim, terhadap dosanya orang muslim, itu mithlul akilah, seperti akilah. Akilah itu maksudnya penyakit yang menggerogoti anggota tubuh manusia. Maka disebut akilah yang arti asalnya pemakan. Wirid itu terhadap dosanya orang muslim seperti penyakit yang menggerogoti tubuh manusia fi janbi ibni Adam, pada lambungnya manusia. Jadi maksudnya penyakit akilah ini kalau mengenai manusia, dia akan menggerogoti tubuhnya. Demikian juga wirid ini terhadap dosa-dosa orang muslim akan melenyapkannya. Maka kalau kita banyak dosa, marilah kita perbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya palsu, maka saya kasih tanda merah. Berikutnya 37, subhanallah, ucapan tasbih itu nisful mizan, separuh timbangan. Alhamdulillah, ada ucapan tahmid itu milkul mizan, sepenuh timbangan. Berarti utama tahmid daripada tasbih. Wallahu akbar, ada ucapan takbir itu milkus samawati wal ardi, memenuhi langit-langit dan bumi. Wa la ilaha illallah, ada ucapan la ilaha illallah, laisa dunaha, tidak ada baginya sitrun, penutup, wala hijabun, tidak pula hijab, hatta takhlusah, sampai dia itu sampai, sehingga dia itu sampai ila rabbiha, kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menunjukkan fadilah masing-masing wirid. Tahlil fadilahnya adalah langsung sampai kepada Allah. Langsung sampai kepada Allah ini menurut para ulama kinayah bagi dua hal. Yang pertama, cepatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, besarnya pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung sampai berarti apa? Mengandung dua makna ini. Langsung diterima dan besar pahalanya. Makanya ada perselisihan pendapat ya di antara para ulama, mana yang lebih utama, apakah tahlil ataukah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengatakan tahlil lebih utama karena hadis ini mengatakan untuk tahlil langsung sampai, berarti besar pahalanya. Yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin lebih utama karena alhamdulillah tahmid, rabbil alamin itu mengandung tahlil, berarti mengandung dua hal. 38. Subhanallah, maha suci Allah, madza unzila lailata, apa yang sudah diturunkan malam ini, minal fitan, dari siksa-siksa. Fitnah-fitnah maksudnya siksa-siksa. Nah, kenapa siksa atau azab disebut dengan fitnah? Karena fitnah itu penyebab munculnya
Wa madza futiha, dan apa yang dibuka minal khazain, dari gudang-gudang, yaitu gudang-gudang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya malam ini ada siksa-siksa Allah yang diturunkan, tapi ada juga rahmat-rahmat Allah yang diturunkan. Nabi melihatnya, umat tidak melihatnya. Maka Nabi kemudian mengatakan, aikidu, bangunkan sawahibal hujar, penghuni-penghuni kamar, maksudnya istri-istri beliau. Dibangunkan supaya apa? Supaya tahajud. Tahajud biar apa? Biar mendapatkan rahmat yang turun tadi itu. Apakah tidak cukup status sebagai istri Nabi, tidak perlu beramal? Apakah cukup? Tidak cukup. Makanya beliau mengatakan farubba, maka betapa banyak kasiatin fid dunya, yang dia itu berpakaian di dunia, ariyatun fil akhirah, tetapi telanjang besok di akhirat. Artinya betapa banyak orang yang kaya, punya pakaian di dunia, tapi miskin di akhirat, tidak punya amal. Nah, maka supaya istri-istri Nabi tidak miskin di akhirat, beliau suruh sholat tahajud. Karena itu roh dari hadis ini adalah pentingnya sholat tahajud. Sampai-sampai istri-istri Nabi, statusnya sudah istri Nabi, masih perlu sholat tahajud. Nah, bagaimana dengan kita orang biasa? Lebih perlu lagi, Pak. 39. Subhanallah, maha suci Allah. Ainal lail, di mana malam? Idza ja'a nahar, ketika datang siang. Hadis ini ada sababul wurudnya, ada sebabnya. Rasulullah kirim surat kepada Heraklius, raja kafir. Kemudian si Heraklius ini menulis surat kepada Nabi SAW. Kalian mengajak saya untuk masuk surga yang luasnya seluas langit bumi. Nah, kalau surga saja seluas langit bumi, terus neraka tempatnya di mana? Jadi pakai nalar dia. Nah, maka Rasulullah menjawab, subhanallah, apa kamu tidak paham? Kalau datang malam, terus siangnya pergi kemana? Sebagaimana siang malam itu bisa satu tempat, maka surga neraka bagi Allah mudah untuk ditempatkan pada langit dan bumi atau satu tempat. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah pakai nalar-nalar, imani saja dengan hati, selesai. Tapi hadis ini memang diperselisihkan derajatnya oleh ulama. 40. Sabbihu tasbihlah thalatha tasbihatin, 3 kali tasbih ruku'an dalam keadaan rukuk, wa thalatha tasbihatin, dan 3 kali tasbih sujud dan dalam keadaan sujud. Ini hadis dhaif karena mursal. Dari sisi fikih, para ulama mengatakan bahwasanya 3 kali tasbih itu disebut adna al-kamal, minimalnya sempurna, itu 3 kali. Kalau minimal yang betul-betul minimal 1 kali. Ruku' subhana rabbiyal azim itu sudah sah karena sudah tumanina. Sujud subhana rabbiyal a'la sudah sah. Kalau mau minimal sempurna, baca 3 kali. Lebih bagus dari itu 5 kali. Lebih bagus dari itu 7 kali. Lebih bagus dari itu 9 kali. Lebih bagus dari itu 11 kali. Ini fatwa ulama mazhab Syafi'i. Kalau dari Nabi nggak ada kata-kata 11. Nabi membacanya 10 kali. Nah, oleh mazhab Syafi'i dibuat 11 supaya ganjil. 51. Sabbihi, tasbihkan Allah kepada Allah asyran 10 kali. Wahmadillah asyran, tahmidlah kepada Allah 10 kali. Wa kabbirillah asyran, takbirlah kepada Allah juga 10 kali. Thumma salillah, kemudian mintalah kepada Allah alias berdoa, masyita, terserah kamu, hajat-hajat dunia dan akhirat. Fa innahu yaqul, maka Allah akan menjawab, qad fa'altu, saya sudah lakukan. Maksudnya sudah saya kabulkan doa kamu. Hadis ini derajatnya dhaif, dan hadis ini ada sababul wurudnya. Seorang sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajari saya kalimat-kalimat yang saya baca di dalam sholat saya. Nah, maka Rasulullah
sebutkan tadi ya, tasbih, tahmid, takbir masing-masing berapa? 10 kali, 10 kali. Habis itu doa maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita yang saya sampaikan ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan kata Syekh Albani adalah hasanul isnad, hasan, sanadnya hasan. Sementara hadis yang kita baca ini tadi dengan lafal yang ada dalam Jami' Shaghir ini didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi yang zahir maksudnya adalah hasan, yang hasan itu yang dengan lafal yang disebutkan oleh Imam Nasai. Sehingga yang dengan lafal yang disebutkan oleh Jami' Shaghir ini yang didhaifkan oleh Al-Albani. Maka ringkasnya hadis ini bisa diamalkan, tidak bisa diamalkan. Nah terus pengamalannya kapan? Ini kan di dalam sholat, kapan diamalkan? Imam Nasai menyebutkan hadis ini dalam bab al-dzikri ba'da tasyahhud, zikir setelah tasyahhud. Berarti dibacanya di dalam sholat sebelum salam. Setelah tasyahhud berarti apa? Sebelum salam. Nah, maka sebelum salam boleh tasbih, tahmid, takbir 10, 10, 10, kemudian doa, kemudian salam. Ini kalau kita pakai fikihnya Imam Nasai, ba'da tasyahhud, setelah tasyahhud, sebelum salam. Karena kalimatnya tadi apa? Fi sholati, di dalam sholatku. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, doa ini dibacanya setelah salam. Seperti biasanya, tasbih, tahmid, takbir dibaca setelah salam. Terus fi sholati ini gimana? Fi sholati ini ditakwili fi akhiri sholati, di bagian akhir atau di bagian belakang sholat saya, setelah selesainya sholat saya. Nah, maka tafsiran yang kedua ini perlu adanya takwil, yaitu ada kata-kata yang dihapus di sini. Silahkan dipilih mana bebasnya. Pakai fikihnya Imam Nasai silahkan, berarti diamalkan sebelum salam, atau pakai fikih ulama yang lain diamalkan setelah salam. Maka tasbih setelah salam itu ada 3 cara. Boleh 10, 10, boleh 33, 33, boleh juga 25, 25. Nah, 25 tambah tahlil 25 biar pas 100. Itu semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kedua, sabbihillah, tasbihlah kepada Allah mi'ata tasbihah 100 kali. Fa innaha, karena sesungguhnya tasbih 100 kali ta'dilul laka, sebanding untuk kamu mi'ata raqabatin 100 budak min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, yaitu orang-orang Arab. Wahmadillah, dan tahmidlah kepada Allah mi'ata tahmidatin 100 tahmid. Fa innaha ta'dilul laka, karena dia itu sebanding untuk kamu mi'ata farasin 100 kuda. Kalau yang tadi 100 kuda, kalau di sini 100 kuda. Musrajatin, yang sudah dikasih pelana. Muljamah, yang sudah dikasih tali kekang, berarti sudah siap ditunggangi ya. Pelananya sudah ada, talinya sudah ada. Tahmilina 'alaiha, yang engkau memberikan tunggangan di atasnya, yaitu untuk para mujahid fi sabilillah. Wa takbirlah, dan takbirlah kepada Allah mi'ata takbiratin 100 kali takbir. Semuanya dibuat 100 Pak. Jadi tidak harus hitungan ganjil ya. 100 itu kan benar kan? Enggak ada masalah. Fa innaha ta'dilu laka, karena itu sebanding untuk kamu mi'ata badanah, dengan 100 unta muqalladah, yang sudah dikalungi. Dikalungi yaitu dikasih tanda ya, bahwa ini unta untuk para haji misalnya, mutaqabbalah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa halilillah, dan tahlillah kepada Allah mi'ata tahlilah 100 kali tahlil. Fa innaha, karena sesungguhnya dia itu tamla'u memenuhi ma bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Wa la yurfa'u yawma idzin, dan tidaklah diangkat pada hari itu li ahadin, untuk seorang pun, amalun, satu amalan, afdal minha, yang lebih utama daripada amal tadi, illa ayatiya, kecuali kalau dia datang bimithli ma ataita,
dengan semisal amal yang kamu lakukan ini. Ini derajatnya juga diperselisihkan ulama. Tapi masalah bab fadilah amal bisa diamalkan. Jadi seumur hidup mari minimal pernah mengamalkan hadis ini. Tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100. Sekali hidup seumur hidup sudah termasuk pengamal ilmu atau pengamal sunnah. 43. Sebelum ada 7 perkara yang mengalir lil abdi untuk hamba ajruhunna pahala-pahalanya wa huwa fi qabri, sementara dia sudah di kuburan ba'da mauti, setelah matinya. Yang namanya di kuburan setelah mati, makanya kalimatnya ini kalimat takkid. Yang pertama, man, orang yang allama, mengajarkan ilman, suatu ilmu. Mengajarkan ilmu bisa dengan 2 cara. Bisa dengan ta'liman, mengajar seperti ini. Tasnifan, bisa dengan menulis. Atau ajron nahron, mengalirkan sungai. Atau hafara bi'ran, menggali sumur, kemudian diwakafkan atau sedekahkan. Yang keempat, al-warasanahlan, atau menanam pohon kurma sana, kemudian diwakafkan atau hasilnya disedekahkan. Al-bana masjidan, atau membangun masjid. Apakah harus masjid? Tidak harus masjid, pesantren juga termasuk. Maka kalau ada misalkan wasiat dari orang tua kita, nanti kalau saya mati sepertiga harta saya untuk amal yang mengalirkan pahala, nah itu bisa untuk masjid, bisa untuk pesantren dan sebagainya yang bisa mengalirkan pahala kepada orang tua kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-baitan libnis sabil. Ini riwayat yang lain ya, riwayat Ibnu Majah. Atau membangun rumah untuk ibnu sabil. Ini kebiasaannya orang Arab kan safar di padang pasir. Nah, di tengah padang pasir tiba-tiba ada rumah. Itu biasanya dibuat untuk ibnu sabil. Maka siapa yang nampil di situ bebas, nggak perlu izin lagi karena sudah ada izin sebelumnya untuk siapapun yang mau mampir. Yang keenam, al-waratha, atau yang mewariskan mushafan, mushaf Quran, itu diwariskan kepada anaknya, cucunya, ya, supaya dibaca oleh mereka. Dan ini tidak harus mushaf Quran, kitab ilmu juga bisa dimasukkan di pesantren, tidak harus untuk anak cucunya. Yang ketujuh, al-taraka, atau meninggalkan waladan, anak yastaghfiru lahu, yang memintakan ampun untuknya ba'da mautih, setelah matinya. Ini hadis derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kata Syekh Al-Albani derajatnya hasan. Di sini disebutkan 7. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau manusia sudah mati maka amalnya putus kecuali dari sebab 3. Berarti kata-kata 3 itu tidak membatasi. Buktinya di sini disebutkan 7. Tapi sebenarnya 7 ini pun bisa diringkas menjadi 3. Yang pertama ilmu, yang kedua anak soleh, yang ketiga sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu bisa berupa sungai, bisa berupa sumur, bisa berupa pohon, bisa berupa masjid, bisa berupa mushaf dan yang lain-lain ya. Ini semuanya bisa dikumpulkan satu kata, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Berikutnya keempat, sebuah mawatin, ada 7 tempat, la tajuzu fiha shalat, tidak boleh salat padanya. Yang pertama, zahiru baitillah, punggungnya Ka'bah. Kenapa tidak boleh salat di atas punggung Ka'bah? Karena tidak sopan kepada Ka'bah. Ka'bah malah dipanci, dinaiki di atasnya. Adapun dari sisi sahnya, sah atau tidak? Sah apabila ada bagian tubuh Ka'bah yang kita menghadap kepadanya. Jadi misalnya ini punggungnya Ka'bah, di pinggirnya itu masih ada temboknya. Nah, kita sholat menghadap ke tembok tadi, sah. Dan kalau tidak ada tembok sama sekali, jadi atapnya leser begini, kalau kita sholat di atasnya, maka tidak sah karena tidak ada Ka'bah yang kita hadapi.
Adapun salat di dalam Ka'bah maka boleh menurut para ulama mayoritas, kecuali Imam Malik, kata Imam Malik makruh untuk salat wajib. Berikutnya yang kedua, wal maqbarah, dan kuburan. Kenapa tidak boleh salat di kuburan? Karena dikhawatirkan tanahnya ini sudah campur dengan badan dari orang yang mati. Orang mati badannya kan sudah remuk, nah, maka kotor. Dengan sebab itu tanahnya itu kotor. Nah, maka dikhawatirkan seperti itu tidak boleh salat di kuburan. Karena itu ringkasnya, salat di kuburan ini sebenarnya hukumnya tidak sampai kepada haram, ya. Kata Imam Ahmad makruh, kata Imam Malik boleh. Lah terus hadis ini gimana? Hadis ini maksudnya adalah karena dikhawatirkan tercampur kotor dan najis tadi. Seandainya kalau tempatnya bersih, nah, maka hukumnya tadi menurut Imam Malik boleh. Syaratnya tempatnya bersih, ya. Maka kata Imam Malik boleh. Kemudian yang ketiga, wal masbalah, sampah, sama juga biasanya tempatnya kotor. Yang keempat, majzarah, tempat menyembelih binatang. Yang kelima, hamam, tempat pemandian umum, biasanya banyak najis di situ, orang kencing sembarangan. Yang keenam, wa'aqal ibil, dan tempat istirahatnya unta-unta. Jadi unta setelah minum di suatu tempat, yang biasanya digiring, diistirahatkan di suatu tempat, namanya aqal. Yang ketujuh, wa'ahajjatan tariq, dan bagian tengahnya jalan, karena akan mengganggu orang-orang yang melewatinya. Ini hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kaum muslimin rahimahumullah, karena itu kalau mengadakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu jangan di tengah jalan, itu mengganggu. Apalagi jalan utama menyusahkan orang lewat, ini memadharati, nggak boleh. Sholat di tempat yang terbuka, bukan di tengah jalan. Cari lapangan sana. Kalau lapangan tidak bisa karena hujan, ya sudah di masjid, nggak harus di lapangan. Ada kebiasaan orang-orang menutup jalan sehingga orang yang mau lewat susah karena jalannya jalan utama. Nah, ini mengganggu, seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kita disuruh menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan masang gangguan di jalan. Nah, maka sholat Id di tengah jalan termasuk masang gangguan di jalan. Kalau jalurnya banyak sehingga orang tidak terganggu, insya Allah gak masalah, ya. Tapi jalurnya cuma itu, atau menyusahkan kalau lewat jalur yang lain, nah maka inilah yang mengganggu, yang dilarang. Berikutnya 45, sab'atun, ada 7 kelompok yudhilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka fi dhilli, pada naungannya, maksudnya naungan singgasananya, yauma, pada hari la dhilla, tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah, yaitu pada hari kiamat, di padang mahsyar, ketika matahari tepat di atas kepala kita. Yang pertama, imam, pemimpin adil, yang adil. Ini maksudnya pemimpin umum, ya, khalifah, amirul mukminin, kalau zaman sekarang ya presiden. Yang kedua, wasyabun, dan pemuda, nasya, yang tumbuh fi ibadatillah, pada ibadah kepada Allah. Pemuda itu mulai dari usia balik sampai usia 30, itu namanya pemuda. Ada yang mengatakan sampai usia 40, jadi ada pendapat. Yang ketiga, rajulun, dan seseorang qalbuhu, yang hatinya mu'allaqun, terikat bil masjid, kepada masjid. Maksudnya gimana? Idza kharaja minhu, ketika dia keluar dari masjid, hatta yauda ilaih, sampai kembali lagi ke masjid. Artinya dia selalu sholat 5 waktu di masjid. Sehingga ketika sudah selesai sholat zuhur, nah itu ada keinginan nanti kalau adzan asar sholat lagi ke masjid. Jadi bukan bolong-bolong, sok teko sok ora. Kalau itu tidak termasuk yang disebutkan di sini. Yang keempat, warajulani, dan 2 orang yang tahabba, saling cinta fillah, karena Allah. Fajtama'a ala dzalik, maka keduanya kumpul atas cinta tadi, waftaratu alaih, dan keduanya pisah juga atas cinta tadi. Maksudnya cinta karena Allah sampai mati, ya. Pisah itu maksudnya apa? Mati. Jadi cintanya itu betul-betul karena Allah sehingga sampai mati. Ya, kata kalau cintanya karena harta, itu kalau hartanya sudah habis, cintanya sudah hilang. Kalau cinta karena Allah, nggak akan berhenti sampai mati.
Yang kelima, rajulun dan seseorang Allah yang dia itu ingat kepada Allah khalian ketika sepi sendiri. Fafadat aina, lalu melelehlah kedua matanya, yaitu menangis karena takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun dan seseorang laki-laki da'athu yang mengajaknya imra'atun seorang wanita diajak zina. Dzatu mansibin yang punya kedudukan, wa jamalin dan kecantikan. Faqala, lalu dia menjawab, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah pemelihara seluruh alam. Kata-kata rabbal alamin ini saya temukan riwayatnya dari riwayat Ma'mar bin Rashid. Jadi ini tambahannya tidak populer. Yang populer kan inni akhafullah titik. Nah, rabbal alamin ternyata ada dalam kitabnya Ma'mar bin Rashid, namanya kitab Al-Jami. Yang ketujuh, warajulun dan seseorang yang tasaddaqo bi shadaqatin, dia bersedekah satu sedekah, maksudnya sedekah sunnah. Fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekah sunnah tadi, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, ada yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekah sunnah itu jangan ditampak-tampakkan. Boleh ditampakkan dengan tujuan menghasut. Tapi kalau tidak ada tujuan menghasut orang lain, jangan ditampak-tampakkan. Khawatir kita bahwa sedekah kita kalau kita tampak-tampakkan itu karena riya, karena ingin diketahui orang, malah tidak ada pahalanya. Adapun sedekah yang wajib, zakat, maka itu malah sunnah untuk ditampakkan. Jadi hukumnya beda antara sedekah sunnah dengan sedekah yang wajib. Kalau yang wajib zakat, maka sunnahnya malah ditampakkan supaya tidak ada suudzon pada orang-orang yang sekitar kita. Berikutnya 46 sabatun, ada 7 kelompok fitil arsy di bawah naungan sindasana Allah. Yaumala pada hari tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama, rajulun dzakarallaha fafadat aina, sudah. Yang kedua, rajulun yuhibbu 'abdan la yuhibbu illa lillah, sudah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid min syiddati, dari dahsyatnya hubbihi, cintanya dia iya kepada masjid. Yang keempat, rajulun yu'ti shadaqata bi yaminihi fayakadu, maka dia nyaris yukhfiha, menyembunyikan sedekah an shimalihi, dari tangan kirinya. Yang kelima, wa imamun, dan pemimpin muqsitun yang adil fi ra'iyatihi, pada rakyatnya, sudah. Yang keenam, wa rajulun aradut, menawarkan alaihi, kepadanya imra'atun, seorang wanita, apa yang ditawarkan, nafsah, dirinya, yaitu untuk zina. Dzatu mansibin wa jamalin fatarakaha, lalu dia meninggalkan wanita tadi di jalalillah, karena keagungan Allah. Yang ketujuh, nah ini yang berbeda ya. Jadi 1 sampai 6 sama dengan hadis sebelumnya. Yang ketujuh yang berbeda. Warajulun, dan seorang laki-laki, karena yang adalah dia itu fisariyah, berada dalam pasukan perang, ma'qaumin, bersama suatu kaum. Falaku, lalu mereka itu berjumpa al-aduwa, dengan musuh. Fankashafu, lalu mereka kocar-kacir, kalah. Fa'ana, maka dia pun menyembunyikan atharahum, bekas-bekas mereka. Artinya supaya tidak ketahuan oleh oleh musuhnya. Hatta najah, sehingga dia selamat. Wa najau, dan mereka juga selamat. Awis tusyida, atau mereka itu mati syahid, atau dia itu mati syahid. Nah, di sini ada kata-kata fa'ana atharahum. Ini saya cari, ternyata di kitab aslinya kalimatnya tidak begitu. Di kitab aslinya itu adalah fahama, pakai ha ya. Bukan asarhum, tapi adbarhum. Dan ini lebih cocok dengan kondisi kalimatnya. Fahama, lalu dia menjaga adbarhum, punggung-punggung mereka, dubur-dubur atau belakang-belakang mereka. Jadi teman-temannya kan lari ya. Lari karena kocar-kacir. Nah, ketika lari itu dia menjaga dari belakang, sehingga musuh ini tidak bisa mengejar mereka. Tapi ya sama saja sih maksudnya. Maksudnya tujuannya adalah untuk menyelamatkan teman-temannya yang kocar-kacir tadi. Ini lafal seperti ini saya temukan dalam kitab Ibnu Zanjuwar
judul kitabnya Al-Amwal, dan kitab Ibnu Asakir, judul kitabnya Tarikh Dimashq. Semuanya dengan lafal fahama adbarahu. Berikutnya 47, sab'atan yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sama ya, 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah. Dan kata-kata 7 ini tidak untuk membatasi, karena dikumpulkan oleh Imam Suyuti sampai ada 70 di dalam kitabnya Buzuhul Hilal fil Khisalil Mujibah Lidhilal. Ada 70. Yang pertama, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua, rajulun ta'ahum ra'atun datu mansibin faqala inni akhafullah. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah. Yang keempat, rajulun ghatta. Nah, ini tambahannya yang belum ada. Yang keempat ini, rajulun seorang laki-laki yang ghatta, menundukkan ainaihi, kedua matanya, an maharimillah, dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi matanya menunduk hanya dari yang haram. Kalau yang halal tidak menunduk, yang halal dia melihat, tapi yang haram dia tundukkan, tidak mau melihat. Yang kelima, ainun, mata harasat yang menjaga fi sabilillah, di jalan Allah, misalnya ketika jihad seperti di Palestina dan lain-lain. Yang keenam, ainun, mata bakat yang menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dengan lafal seperti ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kita temukan hadis yang sahih tentang menundukkan pandangan mata dari yang haram menyebabkan masuk surga. Wa ghuddu absarakum. Rasulullah bersabda, idmanu lisittan, kalian jamin untuk saya 6 perkara, maka saya jamin kalian masuk jannah. Pertama, jujur. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, melakukan amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan atau kehormatan. Yang keenam, menundukkan pandangan. Yang kelima, menahan tangan, yaitu dari perbuatan yang tidak boleh. Misalnya mengambil harta orang atau memukul orang secara zalim dan sebagainya. Nah, itu hadisnya sahih riwayat Ahmad. Berikutnya 48, sab'atun, ada 7 orang la'antuhum, yang saya laknati mereka. Wa kullu nabiyyin, dan setiap nabi itu mujabun, pasti dikabulkan doanya. Artinya kalau saya laknati ya pasti terlaknat, tidak mungkin tidak. Yang pertama, az-zaid, orang yang menambah fi kitabillah, dalam kitab Allah, menambah surat palsu atau ayat yang palsu. Atau yang kedua, dia tidak menambah ayatnya, tapi menafsirkan dengan tafsiran yang tidak semestinya. Itu termasuk menambah. Jadi ayatnya tidak diubah, tapi oleh dia ditafsir dengan tafsiran yang tidak semestinya, seolah-olah menambah ayat. Tidak boleh. Yang kedua, wal mukadzib, dan orang yang mendustakan bi qadarillah, terhadap takdir Allah. Ini namanya kelompok qadariyah. Yang ketiga, wal mustahil, dan orang yang menghalalkan hurmat Allah, keharaman Allah, mengharamkan riba dan sebagainya. Yang keempat, wal mustahil, dan orang yang menghalalkan min itrati, terhadap keluargaku, ma haram Allah, apa yang Allah haramkan. Misalnya membunuh Husain, anaknya Nabi, cucunya Nabi. Misalnya lagi mengatakan bahwasanya keturunan Nabi sudah tidak ada lagi, Alwi itu bukan keturunan Nabi. Nah, misalnya begitu. Yang kelima, wattarik li sunnati, dan yang meninggalkan sunnahku, sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi maksudnya, sehingga dia memilih bid'ah, meninggalkan yang ajaran Nabi yang sunnah. Yang keenam, wal mustakthir, dan orang yang menguasai bil-fai, terhadap harta ghanimah. Fai ini mencakup 2 ya, fai dan ghanimah. Misalnya para penguasa yang menggunakan harta baitul mal atau harta fai atau harta ghanimah untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, wal mutajabbir, dan orang yang diktator di sultanihi, dengan kekuasaannya, liyu'izza, supaya dia memuliakan man adallallah, orang yang Allah rendahkan, wa yudhilla, dan merendahkan man a'azzallah, orang yang Allah muliakan.
Seperti penguasa pada masa sekarang, para ulama, para habaib disudutkan, dituduh dan sebagainya, dibunuh anggotanya dan sebagainya. Nah, ini termasuk mutajabbir, diktator dengan kekuasaannya. 49 alfan, ada 70.000 orang min ummati, dari umatku, yadkhuluna jannah, mereka masuk jannah bighairi hisabin, tanpa dihisab. Maksudnya tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Kenapa ada tambahan tanpa disiksa? Dalam riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Berarti ini adalah ringkasan. Yang pertama, sifatnya mereka itu adalah sifatnya 5 ya. Sifat yang pertama, humul ladzina la yaqtabun. Mereka orang-orang yang tidak pernah menggunakan kai. Kai itu adalah pengobatan dengan besi panas. Biasanya kalau orang sudah tidak sabar atau tidak kuat menahan sakitnya, itu bagian area yang sakitnya dicos dengan besi panas. Itu biasa orang-orang Arab. Yang kedua, wala yakhun, dan mereka tidak melakukan kai tadi kepada orang lain. Kalau yakhun minta dicos untuk dirinya, kalau yakhun mencos orang lain. Wala yastarqun, dan mereka tidak minta ruqyah. Dalam sebagian riwayat wala yarqun, dan tidak meruqyah, tapi itu tidak sahih. Yang sahih adalah tidak minta diruqyah. Terus apa maksudnya tidak minta diruqyah? Ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, tidak minta diruqyah dengan ruqyah jahiliyah. Tapi kalau minta diruqyah dengan ruqyah syariah, enggak apa-apa. Pendapat yang kedua, tidak minta diruqyah dengan apapun juga. Dengan jahiliyah apalagi, dengan syariah juga tidak. Kenapa? Saking besarnya tawakalnya kepada Allah, tidak perlu minta ruqyah kepada orang lain. Kalau masih minta ruqyah kepada orang lain, berarti karena ketawakalannya kepada Allah itu kurang sempurna, sehingga masih perlu minta orang lain. Kalau sudah sempurna, sudah langsung mintanya kepada Allah, meruqyah diri sendiri, tidak usah minta orang lain. Yang keempat, wala yatatayyarun, dan mereka itu tidak merasa sial dengan melihat burung atau yang lain. Orang Arab biasanya melihat burung tertentu menganggap sial, tidak boleh. Orang Indonesia mungkin angka 13 menganggap sial dan sebagainya. Wa ala rabbihim, dan hanya kepada pelihara mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi syaratnya 4. Di sini disebutkan 5, tapi saya ringkas jadi 4. 1, tidak melakukan kai, baik untuk diri sendiri atau orang lain. 2, tidak minta ruqyah, sebisa mungkin tidak minta ruqyah meskipun ruqyah syariah. Yang ketiga, tidak merasa sial dengan melihat sesuatu tertentu. Kemudian yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50, sabaqah mendahului dirhamun, 1 dirham, ini ada dirhamin, 100 dirham. Maksudnya pahalanya sedekah 1 dirham lebih utama daripada sedekah 100 dirham, 100.000 dirham, mi'ata alaf. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang sedekah 1 dirham pahalanya lebih besar daripada 100.000 dirham? Gimana itu? Rasulullah jelaskan, rajulun, ada seseorang, lahu dirhaman, dia punya 2 dirham saja. Akhadha ahaduhuma, dia mengambil salah satunya, fatasaddaqa bih, lalu dia sedekah dengan 1 dirham tadi. Jadi dia sedekah 1 dirham sama dengan sedekah separuh kekayaan. Warajulun, dan ada orang lagi, lahu malun katsir, dia punya banyak harta yang banyak, punya pabrik di sana di sini, pemilik street misalnya. Fa'akhadha min 'ardihi, lalu dia mengambil dari bagian artnya, bagian lebarnya, maksudnya mengambil sedikit. Mi'ata alfin, hanya 100.000 saja. Fatasaddaqa biha, lalu dia sedekah 100.000 tadi. Tapi 100.000 ini kalau dibandingkan dengan hartanya yang masih tersisa, itu seperti 1 pil tok. Maka orang yang miskin tadi sedekah 1 dirham, sedekah separuh harta, separuh kekayaan. Sementara yang kaya tadi sedekah 100.000, sedekah 1 pil. Maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah yang si miskin tadi. Karena orang miskin itu bukan keinginan dia. Semua kita itu pengennya kaya, ya kan?
Tapi ada takdirnya, ini ditakdirkan miskin, ini ditakdirkan kaya. Nah yang ditakdirkan miskin, ya tetap sedekah, tapi sesuai kemampuannya. Dan ternyata sedekahnya sampai separuh kekayaan besar ini. Dan ini bisa diterapkan bagi yang mau, ya. Sedekah separuh kekayaan, separuh penghasilan. Penghasilan berapa Pak? 1 bulan penghasilan saya 100 juta. Nah, silahkan sedekah 50 juta. Mengamalkan hadis ini. Akhadha ahadahuma fatasaddaqa bi. Ambil separuh kekayaan, sedekahkan. Kalau bisa bagus. Pemasukan 100 juta, sedekahnya 50 juta. Pemasukan 2 juta, sedekahnya 1 juta. Kuat-kuat gitu. Berat. Sadaqah telah mendahului al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri. Boleh dibaca al-mufridun, tetapi bacaan yang lebih masyhur pakai tasdid. Para sahabat tidak paham apa itu al-mufarridun. Mereka bertanya, maka Rasulullah jelaskan al-mustahdirun, orang-orang yang hanyut fi dzikrillah, di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam zikirnya, terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam zikir itu meletakkan anhum dari mereka asqalahum, beban-beban mereka. Fayatuna, beban maksudnya dosa-dosa mereka. Fayatuna, maka mereka datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, khifafan, dalam keadaan ringan, itu ringan dari dosa-dosa. Jadi fungsinya zikir itu apa? Menghapuskan dosa-dosa. Maka kalau kita itu merasa banyak dosa, cara ngimbanginya gimana? Ngimbanginya mulut ini jangan berhenti zikir terus, supaya apa? Mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan. Mendahului maksudnya gimana? Mendahului kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 52. Sadaqah telah mendahului al-muhajirun, orang-orang muhajir yang hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. An-nasa, para manusia yang lain, bi 40 kharifan, 40 tahun, ila jannah, mendahului ke jannah. Jadi masuk jannah duluan. Yatana'amuna, mereka itu bersenang-senang fiha di dalam jannah. Wan nasu, sementara para manusia mahbusuna, masih tertahan lil hisab, untuk dihisab. Tsumma takunu, kemudian datang adalah az-zumratus tsaniyah, kelompok yang kedua, mi'ata kharifin, 100 tahun setelah itu. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. 53. Sittu khisalin, ada 6 perkara minal khair, dari kebaikan. Yang pertama, jihadu a'da'illah, memerangi musuh-musuh Allah bisayf, dengan pedang. Jangan dulu, kalau sekarang dengan bom dan sebagainya. Jadi saif ini kharaja makhrajal ghalib, tidak harus pedang, panah juga sama. Yang kedua, wasomu, dan puasa fi yaumis saif, pada hari musim panas. Panas itu sudah susah, kemudian haus karena puasa tambah susah lagi, maka pahalanya double. Yang ketiga, wa husnus sabr, dan sabar yang bagus dalam musibah, ketika musibah. Maksudnya gimana? Begitu datang musibah langsung sabar. Kalau sabarnya nunggu agak lama, setelah 3 hari baru sabar, itu bukan husnus sabr, ya, yaitu sabar biasa. Maka yang dimaksud husnus sabr ini untuk para ulama, inda sadmatil ula, ketika awal datang musibah langsung bisa sabar. Yang keempat, wa tarkul mirah, dan meninggalkan debat kusir, wa antam hikun, padahal kamu benar. Jadi saya benar, tapi saya tidak mau debat. Udahlah, pokoknya saya menyampaikan ini. Kamu mau terima atau tidak bukan urusan. Diajak debat saya nggak perlu debat. Kamu mau terima, alhamdulillah, tidak terima silakan, itu urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa tadkiru, dan menyegerakan as-salati, salat fi yaumil ghaib, pada hari yang mendung. Karena kalau tidak disegerakan, khawatir nanti apa? Keluar waktunya. Jangan ada jam, ya. Sekarang sudah ada jam, ya. Maka bisa salat tepat waktu dalam kondisi apapun.
Yang keenam, wa husnul wudu, dan bagusnya wudu fi ayyam syita, pada hari-hari musim dingin. Ini hadis dhaif. 54. Sittu khisalin, 6 perkara minal suhti, termasuk dari haram. 1. Rishwatul imam, menyogok imam, menyogok penguasa. Wahia, dan sogok ini, suap ini, akhbathu dzalika kulli, paling jeleknya 6 perkara tadi. Yang kedua, wasanul kalbi, dan harganya anjing, tidak boleh anjing dijual, hasilnya haram. Yang ketiga, wa'asbul fahli, dan maninya pejantan. Saya punya pejantan kambing misalnya, atau sapi misalnya, kemudian tetangga saya punya sapi betina. Nah, dia minta supaya sapi jantan saya dikawinkan. Kemudian saya minta upahnya, itu haram. Kenapa haram? Karena tidak jelas apakah nanti menghasilkan atau tidak. Setelah kawin bisa jadi bunting, bisa jadi tidak. Setelah bunting bisa jadi betul-betul berhasil melahirkan anak, bisa jadi juga tidak. Nah, maka spekulasi, sehingga tidak boleh. Tapi kalau hanya ucapan terima kasih, ngasih makan, ngasih roti, boleh. Ini tolong Pak, kambingmu dikawinkan dengan kambing saya supaya hamil, supaya bunting. Nah, udah saya kawinkan, kemudian dia ngasih makanan, gak apa-apa. Itu namanya bukan upah, tapi namanya takrimah. Takrimah, memuliakan seseorang setelah dia melakukan sesuatu terhadap kita. Itu dibedakan hukumnya oleh para ulama. Nah, takrimah ini biasanya tidak ada persyaratan di awal. Kalau ada persyaratan di awal, itu namanya upah. Bayar piro, money piro, itu berarti upah, gak boleh. Yang keempat, wa mahrul baghi, dan maharnya pelacur. Disebut mahar karena seperti pernikahan, tapi tidak sama. Yang kelima, kasbul hajar, hasil dari pembekam. Nah, untuk yang pembekam ini bukan haram, tapi makruh saja. Adapun hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dalil bahwasanya upah bekam halal, Nabi ngasih upah kepada pembekam. Maka kata Ibnu Abbas, kalau haram tidak bakal dikasih oleh Nabi. Karena kalau Nabi membayar pada haram, ini berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Yang keenam, wa hulwanil kahin, dan upahnya dukun. Untuk dukun upahnya disebut hulwan, dari kata-kata hulwun, manis. Kenapa disebut hulwan? Karena dia mendapatkannya secara manis, tanpa susah-susah. Apa sih pekerjaannya dukun? Cuma menebak atau cuma ngawur saja, ngomong sakar PDW. Berarti nggak ada pekerjaan yang berat. Nah, sehingga kalau ada upah, itu namanya hulwan. Enak man, itu yang mana padahal tidak berbuat apa-apa. Terakhir 55. Sittun, ada 6 perkara, manja'a, barang siapa yang datang biwahidatin minhunna, dengan salah satu darinya, ja'a walahu ahdun yaumal qiyamah, maka dia datang memiliki janji besok pada hari kiamat. Taqulu kullu wahidatin minhunna, berkata masing-masing dari 6 perkara tadi, qad kana ya'malu bi, sungguh dia ini sudah beramal dengan saya, mengamalkan saya. Apa 6 amal tadi? Yang pertama, as-salatu, maka mari kita jaga salat. Yang kedua, az-zakatu, maka mari tunaikan zakat kalau sudah nisab dan haul. Yang ketiga, wal hajju, dan haji, maka mari haji kalau sudah mampu. Wasiyam, dan puasa, yaitu Ramadan. Yang kelima, wa ada'ul amanah, menunaikan amanah, yaitu yang dititipkan kepada kita. Yang keenam, wasilaturrahim, dan silaturrahmi. Nah, silaturrahmi itu sebenarnya definisinya bagaimana? Didefinisikan oleh sebagian ulama, silaturahmi itu adalah 1. Al-ihsan, berbuat baik. Ada kerabat kita yang butuh bantuan, kita bantu, itu berbuat baik. Ada keluarga kita yang ditipu sehingga jadi utang, nah, kita bantu lunasi utangnya, berbuat baik. Yang kedua, tahammulu adabu, kita sabar kalau mendapatkan gangguan dari kerabat. Nah, itu silaturahmi itu juga. Jadi kalau diganggu kita sabar.
Jangan balas gangguan dengan gangguan. Kalau balas gangguan dengan gangguan berarti bukan silaturahmi, tapi memutus hubungan kerabat itu. Terus ihsan tadi ya, berbuat baik. Jadi terapannya itu dua ini, berbuat baik sama kalau diganggu sabar. Itu cara silaturahmi. Ini yang dapat kita sampaikan, benar dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.